karena saya di sini trauma dengan tentang dari cerita dari tersangka terdakwa yang bernama Yunita Carolina, seolah-olah di sini saya disalahkan. Dengan hal ini saya ingin meluruskan masalah ini. Dari terdakwa kan bilangnya saya selingkuh atau open BO. Sebenarnya di sini tidak ada bersangkutan dalam selingkuh atau open BO. Di sini murni dari dia tidak terima dicerai, saya ceraikan dia, begitu. Tapi saya setelah gak kuat sama sikap dan perilakunya dia, istilahnya keras kepala, seolah-olah dia pengen suka ngancam setiap ada pertengkaran dalam hubungannya saya sama terdakwa. Sering mengancam, kalau kamu selingkuh atau ceraikan saya, manuk kamu akan saya potong, begitu. Setelah saya pikir, itu mungkin istilahnya candaan lah bagi dia, setelah nakut-nakutin saya. Tapi ternyata benar kejadiannya ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Yunita Carolina. Langsung saja saya tutup poin di kejadian. Setelah saya menceraikan Yunita Carolina, di situ keluarga saya meminta buat menenangkan suasana di rumah, biar tidak jadi ada keributan yang lebih banyak lah istilahnya. Jelasin kenapa kamu ceraikan? Kenapa kamu menceraikan? Saya menceraikan dia gara-gara saya sudah nggak kuat sama sifatnya. Di sisi itu dia sempat video call sama mantan pacarnya pas keadaan lagi di Solo, begitu. Jadi saya istilahnya nggak bisa saya menegur terdakwa di rumah di Solo. Katanya mantan pacarnya bilang akan ditunggu lagi jandanya dia, begitu. Setelah sudah selesai nikah bersama saya di Solo ini. Setelah itu dari hal itu saya jadinya marah sama dia, menegur. Akhirnya dia marah-marah dan dia meminta cepat ke Bali untuk menguruskan surat-surat yang dia ada di Bali, surat nikah maupun yang lain-lainnya. Di situ saya bilang setelah 2 minggu kita ke Bali, begitu. Jadi dia keras kepala ingin cepat-cepat pulang ke Bali. Ya udah, saya antarkan dia ke Bali. Setelah dia sudah pulang ke Bali, dia balik lagi ke rumah saya di Solo. Balik lagi. Nah, di situ dia membentak-bentak, marah-marah kepada saya. Marah-marah tentang dia katanya kenapa saya nggak mau ikut ke Bali bersama dia, kenapa dia ditinggal sendirian. Karena saya ingin masih merasakan kasih sayang kepada orang tua kandung saya. Selama 19 tahun saya belum pernah melihat orang tua kandung saya. Jadi di situ saya istilahnya merasa kecewa sama omongannya dia. Terjadilah perdebatan lagi. Akhirnya di sana saya mengatakan talak atau cerai kepada terdakwa. Setelah itu saya antarkan dia terdakwa ke terminal. Setelah sampai terminal,
terdakwa sudah menaiki bus dan saya mengikuti dari belakang bus yang dinaikin terdakwa. Kiranya jam 8 malam itu saya tiba-tiba di WhatsApp sama terdakwa bilangnya, sini ambil uang 600 uang rokoknya yang tadi saya nggak kasih kamu rokok dari Bali gitu. Setelah saya lihat di lemari, ternyata benar rokok seharga 600 itu, biaya 600 itu dibawa sama terdakwa. Setelah saya sampai di olah TKP di penginapan sekitaran jam setengah 12, di situ saya diajak berhubungan layaknya suami istri. Setelah saya berhubungan layaknya suami istri yang kedua kalinya, saya melihat terdakwa itu tertidur pulas. Jadi saya ikut tertidur pulas juga di sampingnya terdakwa. Dan tiba-tiba setengah 3 atau jam setengah 4 subuh itu, saya merasakan sakitan yang sangat luar biasa di area alat vital saya. Saya sudah melihat di tangan kanannya ada sebuah karter yang berwarna merah. Di sebelah tangan kirinya itu sudah memegang alat potongan kelamin saya. Terdakwa berkata kepada saya, ini alat vital kamu sudah aku potong. Setelah itu saya lari ke kamar mandi buat mencari air biar darah saya itu sangat banyak keluar dari alat vital saya. Habis itu saya membuka pintu, meminta tolong kepada petugas penginapannya. Saya turun dari lantai 2, itu seperti orang yang habis selesai sunat itu rasanya, lebih parah. Setelah sampai di bawah, terdakwa sempat memvideokan saya dan alat vital saya itu dikirimkan ke mamahnya terdakwa, dan berkata, "Mah, kalau aku di penjara, tolong jenguk aku. Ini manuknya putus sudah saya potong." Begitu dalam videonya. Jadinya saya kok istilahnya saya lagi sakitan kayak gini sempat-sempatnya divideokan. Di situ saya suruh dia, setelah memvideokan itu, saya suruh memanggilkan ambulan sama petugas penginapan itu. Setelah saya dioperasi, itu dokter mengatakan saya cacat seumur hidup. Begitu.